Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Saat ini dalam suasana hari memperingati kematian Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Hari sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita. Kita mau masuk dalam renungan kita. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, tercurah darah Tuhanku, ayat 1. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri hadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus mati. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan sebelumnya kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus, dia diolok-olok, disiksa,
dan juga dipermalukan, diludahi, bahkan disuruh memikul salibnya ke Bukit Golgota. Begitu penderitaan Yesus yang luar biasa yang dia rasakan untuk kita yang manusia yang berdosa ini. Di renungan kali ini kita melihat bagaimana Yesus sudah di kayu salib. Dia sudah disalibkan. Inilah saat yang mencekam di mana putra Allah yang tunggal harus mati menanggung cawan murka Allah demi menebus dosa kita. Bahkan Allah pun sebenarnya berduka waktu kematian Yesus dan menyaksikan peristiwa ini. Ini terbukti tepat pada jam 3 merupakan puncak penderitaan Yesus di kayu salib. Di saat itu ia mengalami penderitaan yang berat karena Allah Bapa berpaling muka daripadanya karena dosa yang ditanggungnya. Makanya dia berkata, Eli Eli lama sabaqtani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sidang jemaat Tuhan, di kayu salib orang-orang berpikir Yesus meminta tolong kepada Elia. Makanya orang mengatakan, kita lihat apakah Elia menolong dia. Padahal bukan. Ia berseru kepada Bapa surgawi, sebab Yesus harus berpisah sementara waktu karena dosa umat manusia yang ditanggungnya. Keterpisahan ini sangat mengerikan, sehingga Yesus Kristus berseru dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaqtani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tentu saja ini sidang jemaat Tuhan berat baginya karena ia dan Bapa memiliki relasi yang sangat intim, dekat, dan penuh kasih. Tetapi semuanya itu sidang jemaat Tuhan harus Yesus jalani bukan semata-mata demi menggenapi nubuatan Daud, melainkan demi menebus umat yang dikasihinya. Dia juga sebenarnya menggenapi nubuatan, tetapi tujuan yang sebenarnya adalah menebus umat yang dikasihinya, memperdamaikan dengan Allah, memperdamaikan umat manusia dengan Allah, menebus kita dari dulu yang sempat kita terpisah oleh kesalahan daripada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sidang jemaat Tuhan, semua penderitaan itu Yesus hadapi sendiri. Allah Bapa meninggalkannya, para murid tidak ada di dekatnya, para perempuan yang mengikuti dia pun hanya bisa melihat dari kejauhan, seolah-olah dia ditinggalkan sebenarnya. Yang ada di dekatnya hanyalah serdadu dan 2 orang penyamun yang ada di sebelah kiri dan kanannya yang menemani dia. Meski demikian, Yesus tetap menjalani semuanya hingga ia tiba saatnya ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Waktu Yesus mati, ada juga fenomena yang terjadi. Bait suci terbelah 2 dan juga gelap gulita meliputi samudera raya, semuanya meliputi daerah itu, dan juga banyak kejadian-kejadian bahwa orang bangkit dari kubur dan juga serdadu percaya bahwa dia adalah Allah. Jadi keajaiban dan fenomena yang terjadi waktu Yesus mati ada juga yang terjadi sidang jemaat Tuhan. Dari semuanya yang terjadi ini, hendaklah kita kagum akan perkataan kepala pasukan. Kita dapat satu pelajaran yang berharga dari kepala pasukan Romawi. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Waktu Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir dan menyerahkan nyawanya, dia telah mengamati dengan seksama penderitaan dan kematian Yesus dari dekat. Tentu ia melihat keagungan Yesus sehingga spontan mengaku ia adalah anak Allah. Bagaimana dengan kita sidang jemaat Tuhan? Sebagai orang percaya, apa yang kita lihat dan maknai dari pengorbanan Yesus, dari kematian Yesus, satu hal yang pasti, kita menerima anugerah Allah yang besar dari kematian Yesus. Sungguh agung dan tak terkira kasih Allah kepada manusia berdosa seperti kita. Mari kita renungkan sidang jemaat Tuhan.
Kematian Yesus di kayu salib sangat mahal harganya. Karena itu jangan anggap murah karya Kristus dengan terus-menerus hidup dalam dosa. Jangan meremehkan penderitaannya di kayu salib dengan terus-menerus mengeraskan hati kita di hadapannya. Bahkan kepala pasukan pun bisa tersadar akan siapa Yesus. Apalagi kita yang sedang jemaat Tuhan, sebagai orang percaya. Jangan keraskan hati kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan menganggap diri kita bijak, tetapi biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kita lewat pengorbanan Yesus dan kematian Yesus. Kita belajar bahwa Yesus sungguh mengasihi kita, umat orang percaya. Mari kita memaknai kematian Yesus dan membawa perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik, agar kematian Yesus tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, Engkau mati untuk kami, untuk menebus segala dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat kematian-Mu ini kami dibaharui, kami disucikan dalam Tuhan. Biarlah kami Tuhan terus belajar dan tidak mengeraskan hati kami. Biarlah kami Tuhan terus memandang salib Kristus sebagai salib yang memerdekakan kami, yang menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.